Induk ayam ini luar biasa bagiku. Dia mampu mencari sarang sebagai tempatnya meletakkan telur dan sekarang menetas dengan baik. Pemilik ayam ini lupa membuatkan sarang sebelum ayam itu bertelur. Yang aku tak habis pikir, selama seminggu sebelum ditemukan. Hujan turun hampir setiap hari, tetapi yang saat ini terlihat adalah ada 13 telur yang menetas, meskipun ada satu telur yang busuk. Melihat kondisi ayam ini, aku jadi teringat dengan diriku yang merasa berbeban berat. Hanya bisa melihat masalah, mustahil rasanya bisa keluar dari keadaan yang kualami. Sakit yang kuderita lebih dari 3 tahun, namun tak kunjung sembuh. Lulus kuliah di tahun ke-7, dan karena kondisi fisik yang mudah lelah, sulit rasanya menemukan pekerjaan sesuai bidang jurusan sarjanaku. Pernah aku bekerja di sebuah yayasan sosial, sakit ini sangat menghambat kinerja, sehingga memutuskan untuk keluar. Lalu, apakah benar ini akhir hidupku? Mungkin 3 hal berikut ini dapat mendeskripsikan jawabanku. Dari kondisi ayam yang aku lihat ini, aku diingatkan kembali akan firman Tuhan. Aku kira kondisi induk ayam yang mengerami telur-telurnya hingga menetas sebanyak 13, itu mustahil terjadi. Karena tempatnya yang tidak memungkinkan, yang jika hujan, telur-telur itu sudah pasti basah, dan dedaunan yang menjadi alas sudah pasti lembab. Kata mustahil ini terasa tak asing bagiku. Alur cerita hidupku kurasa begitu berat, dan mustahil bisa bebas darinya. Tapi aku teringat dengan kisah hidup Ayub. Aku menyadari, masalahku tak seberat kisah hidup Ayub yang diuji oleh Allah. Ia kehilangan kekayaan bahkan anak-anaknya, yang pada akhirnya Tuhan masih melihat kesetiaannya. Seperti yang dinyatakan dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kusadari, penilaianku tentang masa depanku adalah berdasarkan penilaian yang penuh emosional negatif dan pikiran rumit penuh kecemasan. Aku perlu mengingat firman Tuhan dalam Amsal ketiga, ayat 5-6, setiap kali pikiran cemas berlebihan menghampiri, cukup bagianku yang perlu kukerjakan, dan Tuhan mengerjakan bagiannya yang ada di luar kendaliku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Aku tak bisa katakan kalau sang induk ayam merasa sukacita saat melihat telur-telurnya menetas menjadi anak-anak ayam yang lucu, karena aku bukan ahli ayam. Tentu peristiwa ini juga tak bisa disamakan dengan seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya. Sukacita seorang ibu yang baru saja melihat anak yang dikandungnya. Kukira begitu hebatnya, walau baru saja merasakan sakit yang amat sangat, membuatku bertanya-tanya, apakah sorga merupakan sukacita terbesar setelah merasakan sakit saat hidup di dunia? Aku perlu mencari jawabannya. Yang ku tahu, selama kita masih hidup, bukankah sukacita terbesar adalah menjalani hidup bersama Tuhan, baik itu di masa bahagia, bahkan saat keadaan terpuruk sekalipun. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Proses pengertianku untuk mengalami kebenaran-kebenaran Tuhan terasa begitu lambat. Aku butuh Tuhan untuk menentukan jawaban atas pertanyaanku dalam hidup ini. Dan itulah alasan kenapa aku akan menjalankan channel YouTube ini. Ini adalah caraku agar terjaga untuk belajar terus, mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan, dan membagikannya ke teman-teman.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi.